Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi seputar virus corona. Jadi virus corona itu harus kita lawan salah satunya dengan mengetahui beberapa hal seputar virus corona. Karena virus corona ini sendiri sudah berbulan-bulan, kurang lebih 10 bulan di Indonesia, dan sudah menjangkiti seluruh dunia, sehingga wabah COVID-19 ini disebut sebagai pandemi karena seluruh dunia hampir terjangkit virus ini. Oleh karena itu disebut sebagai pandemi. Di video kali ini kita akan belajar terkait seputar virus corona agar kita memiliki pengetahuan dan bekal untuk melawan virus corona, minimal dimulai dari diri kita sendiri. Baik semuanya, apa yang akan kita bahas dalam materi ini seputar virus corona? Di antaranya yang pertama, apa itu virus corona? Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya virus corona itu. Kemudian yang kedua, sejarah virus corona itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan virus corona di Indonesia. Dan yang keempat, update virus corona per Februari 2021. Nanti kita akan mengetahui bersama ya tentang perkembangan corona di Indonesia. Kemudian selanjutnya gejala, pencegahan dan perawatan COVID-19. Ini merupakan ilmu atau bekal bagi kita untuk menghindari dan melawan virus corona di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Kemudian yang terakhir adalah pengobatan tradisional virus corona. Jadi kita Indonesia itu uniknya memiliki berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah yang ternyata secara medis itu membantu untuk mencegah atau menanggulangi virus corona, atau bahkan bisa jadi itu bisa membantu kita dalam menyembuhkan virus corona. Baik, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Kita mulai dengan apa itu COVID-19 ya, coronavirus disease 2019, atau yang umum di masyarakat disebut dengan corona. Apa itu corona? Teman-temanku, apa itu virus corona? Virus corona atau coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS-CoV atau SARS. Hingga yang terbaru yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Melansir laman resmi Badan Kesehatan Dunia (WHO), virus corona ini bersifat zoonosis. Apa artinya? Awalnya ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi dari hewan ke manusia, kemudian dalam perkembangannya manusia ke manusia. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Jadi yang diserang dalam virus COVID-19 adalah berpusat kepada sistem pernafasan manusia atau respirasi. Mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Bahkan virus COVID-19 ini ketika menyerang sistem pernafasan juga bisa mengakibatkan kematian kepada korbannya. Lanjut teman-teman ke sejarah virus corona. Virus corona pertama yang menginfeksi manusia itu diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an. Jadi corona itu sudah ada ya dulu. Pada tahun 1960 ini muncul sama menyerang pernafasan atau sistem respirasi dalam tubuh tadi itu. Jadi COVID-19 ini merupakan pengembangan dari COVID yang ditemukan pada tahun 1960. Jadi bukan hal yang baru. Nama virus corona sendiri itu berasal dari bentuk paku atau duri seperti mahkota di permukaannya.
Mengutip laman resmi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya, CDC, adapun jenis-jenis virus corona yang diketahui dapat menginfeksi manusia ini dari waktu ke waktu ya. Ada yang disebut 2299E ya, alpha coronavirus, NL63, OC43, beta coronavirus, HKU1, beta coronavirus. Kemudian yang menjadi pusat perhatian MERS ya, CoV, beta coronavirus yang menyebabkan MERS, kemudian SARS. Kemudian yang terbaru adalah SARS-CoV-2 atau yang disebut sebagai COVID-19. Dari 7 virus corona tersebut yang diidentifikasi dapat menular kepada manusia, 3 virus corona yang sudah disebutkan tadi itu menjadi perhatian dunia. Apa diantaranya? Yang pertama SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi bersumber dari mamalia kecil dan kemudian menginfeksi manusia. SARS ini pertama kali dilaporkan di utara Cina pada tahun 2002 silam. Kemudian yang kedua, virus MERS. Pertama kali dilaporkan pada tahun 2012 di Arab Saudi dan menyebar ke lebih dari 25 negara. Penyakit ini bersumber dari unta dan kemudian menginfeksi manusia. Kemudian sekitar 3 hingga 4 dari 10 pasien yang menderita MERS dilaporkan meninggal dunia. Jadi juga berbahaya ya, sedikit berbahaya. Namun yang paling menggemparkan dunia pada saat ini adalah novel coronavirus atau COVID-19. Novel coronavirus atau virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini menyebarkan wabah pneumonia ya, atau kesulitan dalam pernafasan, karena memang tadi yang diserang adalah organ pernafasan atau sistem respirasi tubuh. Itu pertama kali terjadi di kota Wuhan ya, Tiongkok pada Desember 2019, kemudian menyebar ke negara lainnya secara cepat dan masif mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID di Indonesia itu mulai bulan Maret 2020. Jadi 19 Maret 2020 itu COVID dikabarkan sudah menjangkiti masyarakat kita atau masyarakat Indonesia. Baik, kita coba lihat statistiknya ya. Mulai dari 15 Maret 2020 ini sudah dikabarkan sudah menyerang wilayah Indonesia. Ini lihat kita statistiknya ya, atau perkembangannya ini semakin hari, semakin lama, semakin bulan ini semakin bertambah ya. Kemudian turun, naik lagi seperti itu sampai tertinggi di tahun 2020 penghujung tahun ini ada 7.903 kasus baru. Kemudian juga semakin meningkat terus menaik. Ini yang paling tinggi ya, 31 Januari 12.000, kemudian turun lagi sampai sekarang 6 Februari 2021 itu tepatnya ada 12.156 kasus baru. Jadi tidak bisa kita sepelekan ya virus corona ini, karena ini satu hari saja sudah menjangkiti 12.156 yang terkonfirmasi, belum yang tidak ada laporannya. Ini laporan secara total keseluruhan ya. Jadi sudah total kasus selama ini sudah 1,15 juta, kemudian sembuh 939.000, kemudian yang meninggal dunia masyarakat Indonesia sampai sekarang 31.393. Ini karena COVID-19. Kemudian untuk seluruh dunia total kasus yang ditemukan itu ada 106 juta teman-teman ternyata. Kemudian sembuh 59 juta, meninggal dunia 2,31 juta. Masyarakat dunia meninggal karena COVID-19. Kita update corona di Indonesia per 6 Februari 2021. Jadi COVID pada 6 Februari itu terkonfirmasi menjangkiti 12.156 warga Indonesia dinyatakan positif COVID-19 ya. Kemudian sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 6 Februari 2021, total kasus
positif corona di Indonesia mencapai 1,15 juta jiwa. Kemudian dari 1,15 juta itu yang sembuh 939.000, kemudian yang meninggal 31.393. Ini merupakan jumlah yang tinggi ya. Jadi kita tidak bisa meremehkan virus corona ini, dan kita juga tidak boleh terlalu takut. Maka dari itu kita setidaknya harus tahu apa gejalanya, kemudian pencegahannya seperti apa, kemudian perawatannya bagaimana. Jadi dengan mengetahui ini kita bisa sedini mungkin ya menghindari tertularnya COVID-19. Kemudian juga kita bisa mungkin memiliki pengetahuan untuk membantu ataupun mengatasi jika ada diri kita sendiri atau bahkan orang yang kita sayangi itu terjangkit virus corona atau COVID-19. Kita mulai dari gejala dulu. Untuk gejala sendiri itu ada beberapa macam ya, baik yang umum, yang ringan, sedang maupun sampai dengan gejala serius. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Ini semua tergantung dari sistem imun tubuh kita ya. Jadi sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Nah, gejala ringan dan sedang ini akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk gejala yang serius ini perlu dari penanganan secara medis. Adapun gejala yang paling umum COVID-19 itu apa sih gejala umumnya? Jadi yang pertama itu demam. Merasa demam, suhu tubuh tinggi ya, di atas 37-38 derajat Celcius. Kemudian batuk kering dan merasa kita kelelahan. Ini diantara gejala yang paling umum kita terjangkit virus COVID. Tapi bukan berarti ketika kita demam, batuk ataupun kelelahan ini kita langsung kita terjangkit virus corona, bukan. Tetapi ini merupakan gejala umumnya ya. Jadi orang yang terjangkit COVID itu biasanya dimulai dari demam, batuk kering dan kelelahan ini. Kemudian lanjut ke gejala virus corona yang sedikit tidak umum ya. Yang pertama rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua nyeri tenggorokan. Jadi berhubungan dengan sistem pernafasan ya. Kemudian diare. Kemudian konjungtivitas atau mata merah, sakit kepala. Kemudian hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Jadi ini merupakan gejala yang sedikit tidak umum yang dialami oleh penderita atau orang yang terjangkit COVID-19. Kemudian untuk gejala serius diantaranya adalah kesulitan bernafas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Kemudian yang ketiga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Lebih parah daripada yang tadi ya. Kalau Anda teman-teman mengalami gejala seperti ini ya, hubungannya dengan sesak napas, nyeri atau dada seperti tertekan ya, seperti ditekan, ini segera cari bantuan medis, jangan ditunda. Jika Anda mengalami gejala serius, selalu hubungi dokter dan fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang yang mengalami gejala ringan itu bisa untuk melakukan perawatan mandiri di rumah. Sedangkan untuk yang gejala serius ini kita harus ditangani secara medis. Jadi teman-teman silakan menghubungi ataupun langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Rata-rata seseorang pertama kali terinfeksi virus ini akan muncul 5-6 hari ya setelah terinfeksi, namun juga bisa 14 hari setelah terinfeksi. Makanya yang umum di masyarakat kalau isolasi mandiri itu selama 14 hari ya, karena ini merupakan patokan atau ukuran virus itu berkembang dalam tubuh kita. Kita lanjut di pencegahan virus corona atau COVID-19. Jadi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 diantaranya
selalu cuci tangan Anda secara rutin, terutama jika kita ke fasilitas-fasilitas umum seperti bank, sekolah, dan lain sebagainya, toko. Itu kita kalau bisa cuci tangan secara menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dibiasakan. Kemudian yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin antara 1 sampai 2 meter. Kemudian selalu menggunakan masker di tempat umum dan keramaian, ini jangan sampai lupa. Yang selanjutnya, jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda, terutama jika ada di keramaian. Jadi hindari kontak dengan mata, hidung disentuh dengan tangan ya. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jadi jangan menggunakan telapak tangan ya, karena rawan ketika sudah memegang telapak tangan kemudian kita memegang makanan, kalau itu ada virus ataupun bakteri maka akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Jadi diusahakan kalau batuk atau bersin itu ditutup dengan lengan atau tisu. Kemudian selanjutnya pencegahannya, jangan keluar rumah jika merasa tidak sehat atau tidak enak badan. Jadi kita harus tahu kondisi kita ya. Jika sudah merasa tidak enak badan, merasa demam, flu, itu lebih baik di dalam rumah saja, kita penyembuhan mandiri di rumah. Kemudian jika demam, batuk atau kesulitan bernafas, segera hubungi pihak medis ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengalami gejala yang serius yang tadi saya sebutkan, demam yang sangat tinggi, kemudian batuk sampai dengan kesulitan bernafas, segera hubungi fasilitas kesehatan, kita datangi, kemudian segera dicek sehingga benar-benar tertangani dengan baik. Upaya pencegahan ini kita kenal dengan istilah 3M ya. Jadi yang sekarang sedang digalangkan, kemudian ramai terkait 3M ini. Apa itu 3M? Jadi penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan setidaknya 3 perilaku disiplin. Jadi 3M ini harus kita lakukan secara disiplin dimanapun kita berada ya. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini harus kita lakukan secara disiplin ya. Ketika kita berada di tempat umum, keramaian, ini harus selalu kita terapkan protokol kesehatan ini, sehingga kita bisa mencegah penyebaran dari virus corona atau COVID-19. Selanjutnya untuk perawatan diri ya, dalam penanganan virus COVID-19, jika Anda merasa sakit, Anda harus beristirahat cukup, minum banyak air, kemudian makan makanan bergizi. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Kemudian lebih amannya menggunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga jika Anda ragu terjangkit virus COVID-19, dan jika memungkinkan gunakan kamar mandi khusus. Bersihkan dan melakukan disinfektan, menyemprotkan disinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh. Itu diantara perawatan diri ketika kita merasa terjangkit virus COVID atau bahkan sudah divonis COVID-19. Semua orang harus menjaga pola hidup sehat di rumah. Jaga pola diet atau pola makan yang sehat, tidur teratur dan cukup, tetap aktif dan lakukan kontak sosial dengan orang-orang yang Anda sayang melalui telepon atau internet. Jadi jika ada keluarga ataupun saudara kita di luar kota, sebaiknya kita komunikasi melalui telepon dan internet ya, untuk saling berkomunikasi, sehingga ini menekan angka penyebaran COVID-19, bisa menghindari terinfeksinya atau kita terjangkit virus COVID-19. Kemudian berikutnya yang terakhir, penutup dari materi di video ini,
setidaknya kita mengenal tanaman herbal di Indonesia ya. Ini sangat ampuh sekali untuk merangsang dan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga bisa digunakan untuk mencegah penyakit virus corona ya. Sudah banyak yang membuktikan testimoninya, silahkan dicari sendiri di internet, di media sosial banyak ini ya. Tanaman-tanaman obat yang dimiliki oleh negara Indonesia yang bisa digunakan untuk mencegah virus corona atau virus COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama pegagan, daun pegagan ya. Kemudian yang kedua bawang putih, ketiga temulawak, keempat meniran. Silakan dicari sendiri ya seperti apa, itu bisa di searching. Kemudian yang kelima kunyit, dan yang keenam temu mangga. Jadi ini 6 jenis tanaman herbal yang saya temukan di internet ya, yang bisa mencegah penularan atau mencegah infeksi dari virus corona atau COVID-19. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi menyimak materi ini dalam rangka memberikan edukasi ya kepada kita semua tentang seputar COVID-19, dengan tujuan agar kita tahu ya dan tidak abai dengan virus COVID-19 yang sekarang ini menjadi pandemi di negara kita. Dan dengan bekal materi ini kita bisa berusaha ya semaksimal mungkin mengingatkan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan negara kita segera bisa menghadapi pandemi ini, kita bisa kembali hidup normal seperti sebelum adanya COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.